Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Komnas HAM berencana mengunjungi rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Senin besok. Sementara tim Sus Polri diketahui memeriksa tim penyidik kasus dugaan pelecehan seksual istri Verdi Sambo. Hingga kini setidaknya ada 16 perwira Polri yang disebut melanggar kode etik dalam kasus Brigadir Yosua. Bagaimana kelanjutan pemeriksaan para tersangka dan kelanjutan penyidikan kasus ini? Kita akan bergabung bersama dengan rekan Zevanya Sara yang saat ini berada di Bareskrim Polri Jakarta dan rekan Valencia Melvinci dari kediaman Verdi Sambo. Kita ke Valencia terlebih dahulu, pemirsa. Selamat siang. Valen, bagaimana situasi terkini di rumah dinas mantan Kadif Propam Verdi Sambo? Apakah ada rencana kedatangan pihak penyidik atau ada pengetatan keamanan di sana? Ya, Abdi dan juga pemirsa, selamat siang. Untuk siang hari ini sedikit berbeda dari hari sebelumnya karena kalau kita lihat di rumah dinas ini memang sudah terpasang garis polisi sejak kejadian perkara beberapa hari setelahnya sampai dengan hari ini masih ada garis polisi di rumah dinas Irjen Pol Verdi Sambo. Sedangkan kalau di rumah pribadinya tadi pada saat saya datang ke sana ini tidak terlihat ada garis polisi lagi di sana. Kemudian terkait dengan penjagaan juga sudah tidak ada pihak kepolisian, tidak ada BRIMOB, tidak ada TNI yang juga berjaga di rumah dinas maupun di rumah pribadi milik Verdi Sambo. Selain itu yang juga menarik adalah biasanya tidak ada yang boleh masuk ke kawasan di sekitar lingkungan rumah pribadi dari Verdi Sambo karena portal-portal untuk masuk ke kawasan tersebut biasanya ditutup dan juga dijaga oleh security pihak keamanan yang bertugas, tapi hari ini tidak terlihat ada hal seperti itu karena memang pemeriksaan ataupun rencana kedatangan dari Komnas HAM memang dijadwalkan pada hari Senin. Hari ini tidak terlihat ada aktivitas spesifik terkait dengan penjagaan dan juga pengamanan di dua rumah yang lokasinya tidak jauh atau tidak saling berjauhan. Rumah dinas dan juga rumah pribadi Verdi Sambo yang berada di Duren 3 Jakarta Selatan ini hanya terpisah kurang lebih satu belokan saja dari rumah dinasnya dan ini tidak terlihat juga apakah ada aktivitas di dalam rumah atau tidak karena memang tidak ada penjagaan secara spesifik di bagian depan rumah. Selain itu kita juga masih menantikan apakah besok rencana dari Komnas HAM yang akan mendatangi rumah pribadi ataupun rumah dinas dari Verdi Sambo ini memang benar akan diselenggarakan atau tidak. Dan saat ini juga pihak kepolisian masih terus melakukan pengusutan dan juga penyidikan. Tim khusus juga masih bekerja. Yang akan kita nantikan terdekat lainnya adalah seperti yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang mengatakan nanti terdekat adalah terkait dengan hasil autopsi kedua dari almarhum Yosua yang mungkin akan dirilis beberapa saat lagi karena terhitung dari tanggal pelaksanaan autopsi kedua di tanggal 27 Juli 2022 ini terhitung 2 sampai dengan 4 minggu berarti kisaran tanggal 10 sampai dengan 24 Agustus 2022. Nah, ini kita masih akan nantikan bersama selain hasil pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Komnas HAM kepada beberapa pihak terkait bagaimana pengusutan kasus ini akan terus dilakukan. Abdi. Baik, terima kasih Valencia Melvinci dan kita bergeser ke Bareskrim Polri. Pemirsa di sana ada rekan Zevanya. Zevanya, apa data terkini dari penyidikan kasus Brigadir Yosua dan rencana dari pihak Bareskrim selanjutnya? Baik, Abdi dan juga pemirsa, hingga sampai sejauh ini belum ada perkembangan terbaru atas kasus pendalaman pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Dan namun untuk pemeriksaan terhadap Barada Richard Eliezer ini memang direncanakan akan berlangsung besok, di mana Komnas HAM akan kembali mencoba untuk memeriksa Barada Richard Eliezer setelah sebelumnya pada hari Jumat kemarin Barada Richard Eliezer ini memang dijadwalkan akan diperiksa oleh Komnas HAM di Makobrimob. Namun karena pada saat itu Barada Richard Eliezer ini sedang menjalani proses asesmen bersama LPSK atas pengajuan dirinya sebagai justice kolaborator, maka pemeriksaan dengan Komnas HAM ini dijadwalkan ulang menjadi esok hari. Sementara itu, seperti yang kita tahu juga, Barada Richard Eliezer pertanggal 12 Agustus kemarin ini telah secara resmi mendapatkan perlindungan darurat dari pihak LPSK. Sembari menunggu permintaan dirinya untuk menjadi justice kolaborator ini diputuskan oleh pihak terkait. Untuk pendalaman kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, Abdi, kami juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut kapan
nantinya pihak Barreskrim ini akan memanggil Putri Chandrawati atau istri dari Irjen Verdi Sambo, mengingat pada beberapa waktu yang lalu pihak Barreskrim ini telah mencabut laporan Putri Chandrawati atas dugaan dilakukannya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Yosua terhadap dirinya. Namun dari pihak Barreskrim sendiri ini menyebutkan bahwa laporan tersebut justru dinilai bersifat menghalangi penyidikan atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Untuk itu, semua penyidik yang menangani laporan tersebut ini akan diperiksa oleh Inspektorat Khusus atau tim Irsus untuk pelanggaran kode etiknya, dan sementara pihak Barreskrim juga akan mendalami untuk pendalaman unsur pidananya, apakah khususnya dugaan terhadap penghalangan proses penyidikan terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sementara itu juga pihak kepolisian ini telah menahan sebanyak 16 anggota Polri, mulai dari perwira pertama, menengah hingga perwira tinggi. 16 anggota Polri ini kemudian ditempatkan di tempat khusus karena melanggar kode etik, dan 10 diantaranya ini ditempatkan di Provos Mabes dan 6 ditempatkan di Makobrimob, salah satunya yakni Irjen Verdi Sambo dan juga AKBP Jerry Raymond Siagian selaku Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Sejauh ini atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, yakni Barada Richard Eliezer, lalu ada Bribka Riki Rizal, lalu ada 1 orang warga sipil yakni Kuat Ma'ruf, dan satunya lagi adalah Irjen Verdi Sambo. Keempatnya ini kemudian dijerat dengan pasal 340 KUHP, junto pasal subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan juga pasal 56 terkait pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Untuk sementara, Abdi, demikian, kembali ke Anda di studio. Zevanya Sarah melaporkan langsung dari Barreskrim Polri, dan sebelumnya ada rekan Valencia Melvinsi melaporkan dari kediaman Verdi Sambo. Terima kasih atas informasi dan laporan Anda, teman-teman. Selamat kembali bertugas.